Wanita itu didorong oleh suaminya yang brengsek ke dinding. Detik berikutnya ia terkejut menemukan angka mundur tiba-tiba muncul di atas kepala suaminya. Tapi wanita itu merasa dirinya yang ditabrak. Ia mengalami halusinasi. Namun, saat suaminya yang brengsek itu hendak keluar setelah minum-minum, ia tak sengaja menginjak kulit pisang yang jatuh di lantai. Ia terlihat terjatuh ke depan tanpa kendali, tepat mengenai tubuhnya sendiri karena tusukan pisau yang dipegangnya. Melihat kejadian itu, wanita itu langsung membelalakan matanya karena terkejut. Kemudian ia menenangkan dirinya. Segera ia memanggil Urwu. Setelah pemeriksaan, paman bertopi langsung menyatakan kematian suaminya. Mengetahui bahwa kehidupan gelapnya yang telah lama ia tahan akhirnya berakhir. Wanita itu segera menelepon putrinya untuk menyampaikan kabar baik itu. Tetapi ketika dia melihat dengan saksama, dia tiba-tiba menyadari bahwa di atas kepala putrinya juga muncul hitung mundur. Saat itu wanita itu masih belum terlalu memperhatikannya. Dia sempat berpikir pasti karena lukanya di kepala belum sembuh. Namun saat itu juga, putrinya yang sedang menelepon tiba-tiba saja ponselnya dirampas oleh pencuri yang berlari. Melihat gambar di ponsel, sang ibu dengan panik berteriak memanggil nama putrinya, dan segera berangkat ke tempat putrinya berada. Namun karena terlalu gugup, dia tanpa sengaja menabrak seorang pemuda yang berjalan berlawanan arah. Wanita itu mendongak, dan mendapati di atas kepala pemuda itu juga ada hitung mundur. Bahkan hanya tersisa beberapa detik saja. Melihat pemandangan itu, wanita itu dengan baik hati mengingatkan pemuda tersebut untuk berhati-hati. Namun tak disangka, pemuda itu menganggapnya sebagai orang gila. Melihatnya tidak menurut, wanita itu hanya bisa berbalik dan pergi dari sana. Namun baru beberapa detik setelah ia pergi, tiba-tiba terdengar suara rem yang nyaring dari belakangnya. Ia menoleh ke belakang, baru menyadari bahwa pemuda yang tadi masih energi telah tewas. Baru saat itu, wanita itu menyadari apa yang sebenarnya ia lihat. Hitung mundur di atas kepala setiap orang adalah waktu yang tersisa bagi orang itu sampai ajal menjemputnya. Dia tiba-tiba teringat hitung mundur di atas kepala putrinya tadi. Maka dia segera berlari menuju stasiun kereta tempat putrinya berada. Namun saat sampai di pintu masuk pemeriksaan tiket, dia dihentikan oleh petugas keamanan. Tiket kereta tidak boleh masuk. Mau kemana Bapak? Saya mau ke Haicheng. Maaf, tiket kereta untuk ibu yang menuju Haicheng sudah habis. Pak, anak perempuan saya sudah ada di stasiun kereta. Tolong bantu saya. Saya harus menemuinya sekarang juga. Maaf, Nona. Tolong bantu pekerjaan saya. Ini stasiun kereta api, bukan pasar, bukan tempat yang bisa dimasuki seenaknya. Sudahlah, saya harus segera masuk. Saya akan masuk. Tunggu dulu, panggil petugas. Aku harus masuk. Nyonya Zhao, kau pergi sekarang. Pergi kau, pergilah kau. Jangan bawa aku pergi. Jangan. Saat itu juga, pria yang mendengar suara itu langsung turun tangan menghentikan mereka. Dan wanita itu begitu melihat lawannya, betapa terkejutnya dia mendapati bahwa pria itu adalah mantan suaminya. Kemudian petugas keamanan menceritakan tentang upaya wanita itu untuk menerobos masuk stasiun, dan mencurigai dia menderita penyakit mental. Mendengar itu, wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa dirinya tidak gila. Dia hanya ingin masuk untuk menemukan wanita yang nyawanya terancam dan pergi bersamanya. Tapi sekarang tiket kereta sudah habis terjual. Jadi dia terpaksa membuat keputusan seperti itu. Melihat petugas keamanan masih menolak untuk membiarkannya masuk, wajah wanita itu penuh kekecewaan. Saat dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar pengumuman di lobi. Sekarang waktu Beijing pukul 14. Tidak ada waktu lagi. Hei, tangkap dia. Tunggu. Bolehkah saya duduk di sini, Nyonya? Tuan Zhang, saya bisa membuktikan bahwa dia tidak memiliki masalah kejiwaan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya yang akan bertanggung jawab penuh. Ini tiket kereta ke Haicheng. Anggap saja sebagai surat jalannya. Beri saya uang beberapa kali lipat. Cepat angkat teleponnya. Hui, cepat angkat teleponnya. Hui, Ibu. Kenapa kamu datang? Bukankah sudah diputuskan aku akan pergi ke Haicheng sendirian? Ibumu khawatir padamu. Saat mereka berdua berbicara, wanita itu tanpa sengaja melihat penumpang yang lewat di belakangnya. Setiap orang ternyata memiliki hitung mundur yang sama di atas kepala mereka. Dia menyadari bahwa kereta ini sangat mungkin akan mengalami bencana. Dia langsung ingin membawa putrinya pergi dari sini. Kukatakan padamu, tiba-tiba kau datang untuk apa? Apakah Cendali sebenarnya tidak mati? Ingin menipuku untuk menikah dengan pria tua, bukan? Ya. Hui, para penumpang kereta K1686, harap membawa barang bawaan Anda.
Pemeriksaan tiket dimulai sekarang. Pemeriksaan tiket harus dilakukan secara menyeluruh hari ini. Stasiun ini sudah berapa tahun terbengkalai. Kenapa aku tidak menyadarinya? Tidak aman. Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Pergi. Hui 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 hui. Para penumpang di belakang, silakan segera naik kereta. Kereta akan berangkat dalam 3 menit lagi. Para penumpang, silakan segera duduk. Ada apa? Waktu mundur kematian di atas kepala Anda hanya tersisa 14 menit. Nona, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Kereta akan berangkat dalam 2 menit lagi. Silakan duduk segera. Saya serius. Bu, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencari alasan baru? Obatnya tidak mempan. Kau tidak bisa membohongi saya. Para penumpang sekalian, kereta akan segera berangkat. Cepat naik kereta. Setelah naik, masuk ke dalam gerbong. Jangan berhenti di pintu kereta, agar tidak terjadi bahaya. Kereta ini bermasalah. Nyonya, silakan duduk kembali ke tempat Anda. Berhenti, cepat berhenti. Bu, sebenarnya ibu sedang apa? Apakah kau tidak ingin aku bersekolah, sengaja membuat masalah? Terlihat seperti Cendali, sama-sama pelit. Ini bukan balasan seperti itu. Bu, ada apa sebenarnya dengan Anda? Kenapa harus berhenti? Apakah ibu merasa tidak enak badan? Apakah perlu saya hubungi rumah sakit? Tuan, kereta ini akan mengalami kecelakaan besar dalam 12 menit lagi. Semua orang di dalam kereta akan tewas. Tolong bantu saya. Cepat suruh kepala kereta untuk berhenti. Akibatnya akan sangat buruk bagi saya. Hei, ada apa denganmu? Kau mengutuk kami tanpa sebab. Ya, aku sudah bertahun-tahun naik kereta ini. Kenapa hari ini menurutmu akan terjadi sesuatu? Aku tahu kalian tidak percaya padaku. Tapi aku sungguh-sungguh ingin menyelamatkan kalian. Aku adalah orang yang bisa melihat hitung mundur kematian. Sekarang di atas kepala kalian masing-masing tertera hanya 10 menit 32 detik. Yang bisa menyebabkan kematian pada semua orang secara bersamaan hanya ada satu alasannya. Kereta inilah yang akan mengalami kecelakaan besar. Yang akan menyebabkan kematian kalian semua. Hanya ada satu alasan mengapa waktu kematiannya begitu seragam. Jika kereta ini tidak berhenti, kalian semua akan mati. HMPH, Nyonya, kau belum bangun tidur, atau kau sudah gila? Masih angka lagi. Kau mengalami halusinasi karena terlalu banyak menonton film ya? Mobilnya sudah jalan. Bagaimana mau berhenti? Kukira kau punya bukti yang luar biasa. Berpura-pura misterius di sini. HMPH, kau benar-benar gila. Kak, kupikir kau benar-benar gila. Yang bicara omong kosong di sini dan membuat kita tidak nyaman, kan? Kalau kau merasa akan terjadi sesuatu, lompatlah dari sini. Lihat apakah ada yang menghentikanmu. Kalian semua, aku bicara jujur. Sebelum ini sudah diverifikasi 2 kali. Mobil ini harus berhenti. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Nona, jangan buat panik di kereta. Jika Anda terus seperti ini, saya akan menghubungi petugas keamanan dan kepala kereta. Hubungi kepala kereta untuk apa lagi? Perempuan ini gila lagi. Mengigau saja, dia bilang bisa melihat hitung mundur kematian kita. Dia mengira dia adalah penguasa kehidupan dan kematian yang mengatur waktu semua orang. Saya juga seorang ibu. Saya juga punya anak. Tolong, percayalah kepada saya, kalian melewatkan kereta ini. Masih ada kereta berikutnya, tapi nyawa, hanya ada satu. Jangan gunakan aku sebagai alasan. Bukankah kau hanya tidak ingin aku sekolah? Ku bilang padamu, sekolah ini harus kutempuh. Teman sekelasmu yang memberitahuku, pengetahuan mengubah nasib. Sekarang kau menyesal? Kalian berdua, kuai-kui, kau anak mama. Bagaimana mungkin mama menyakitimu? Ini benar, kedua kereta ini benar-benar akan celaka. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Jadi, tolong jangan lagi membuat pernyataan yang tidak baik. Sekarang, hubungi kepala kereta kami. Semua orang, tolong percayalah padaku. Kalian hanya memiliki satu kehidupan. Jika terus seperti ini tanpa berhenti, semua orang akan mati. Tuan Laut, segera berhenti. Hanya tersisa 7 menit lagi. Tidak cukup waktu, masih saja mengoceh tidak jelas. Cepat kurung wanita gila ini. Dia sudah sangat mengganggu istirahat kita. Aku harus pergi ke Haicheng hari ini.
Proyek ini tanpaku akan gagal total. Aku tidak mau mendengarmu mengoceh omong kosong. Cepat kurung wanita gila ini. Berlutut. Kau mengutukku tanpa alasan, bahkan di dalam mobil. Tahu omongan cabul. Kubilang kau cepat tutup mulut. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Sembarangan menyebarkan desas-desus di tengah masyarakat. Menyebarkan pernyataan palsu. Kau akan dipenjara, kau tahu itu. Bu, apakah kau dipukuli Cendali sampai bodoh? Mereka semua membicarakanmu. Kumohon, berhentilah bicara, bolehkah? Yiking, berhentilah bicara, bolehkah? Nona, ketakutan seperti ini sudah sangat mengganggu penumpang lain. Silakan duduk. Kereta kami selalu diperiksa sebelum keberangkatan untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Kami menjamin keselamatan semua penumpang. Kecelakaan besar tidak selalu masalah dari kereta itu sendiri. Bisa juga karena bencana alam atau ulah manusia yang mampu merenggut nyawa semua orang. Aku harus menghentikan kereta ini. Sialan, baru sekali perjalanan dinas sudah ketemu wanita gila sepertimu. Mas Kondektur, bisakah kau mengurung wanita gila ini sendirian? Lihatlah dia, terlihat seperti orang yang waras. Ya. Jika kau benar-benar khawatir dengan keselamatan perjalananmu, kalian bisa turun di stasiun berikutnya. Kereta kami tidak bisa berhenti saat sedang melaju. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Aku tidak bisa melihat wajah kalian yang hidup menghilang. Kedua kereta ini harus berhenti. Kau melakukan apa? Tombol ini tidak boleh ditekan sembarangan. Kau tahu betapa besar pengaruh perbuatanmu terhadap kami. Dengan sekali tekan ini, bonus akhir tahunku lenyap semua. Dia itu orang gila. Di mana satpam di bis kalian? Cepat kurung orang yang menghambat ini. Aku benar-benar tidak tahan sedetik pun. Bagaimana bisa aku punya orang memalukan sepertimu? Bukan. Aku juga tidak mau kehilangan muka seperti ini. Ada apa? Kepala kereta, ada orang gila. Begitu naik kereta, dia langsung bilang kereta ini akan celaka. Bahkan dia sampai mendoakan kematian kita semua. Cepat kurung wanita gila ini. Ya ampun, melihatnya saja aku sudah mau serangan jantung. Kalau wanita gila itu naik kereta dan langsung mengutuk kita semua di kereta ini, aku hampir saja dikutuk mati olehnya. Tidak, tidak, tidak. Jika aku tidak melakukan semua ini, kita semua akan mati. Waktunya hanya tersisa 2 menit lagi. Sekarang, saat musuh membiarkannya pergi, segera turun dari mobil. Orang gila, masih mengoceh tidak jelas. Kurasa kau sengaja ingin membuat kami jijik. Ya, sialan hari ini. Belum pernah ketemu orang kaya kamu. Kamu menyebalkan. Kamu benar-benar menyebalkan dan sial. Sialan, aku turun. Lepaskan aku. Lepaskan. Bagaimana? Setelah membuat kerusakan, mau kabur? Ya, tidak semudah itu. Kau sudah membuang waktuku selama ini. Aku harus membawa kau ke kantor polisi. Rem darurat kereta ini harus ada yang bertanggung jawab. Kau harus ikut denganku ke kantor polisi. Beri aku penjelasan. Ada apa sebenarnya denganmu? Kalau kau sakit, bekerja samalah untuk pergi ke rumah sakit. Lepaskan aku. Perempuan baik. Tinggal 10 detik lagi. Hanya tinggal 10 detik lagi. Lepaskan aku. Cepat lari. Anak perempuan gila itu berani menggigitku. Dia benar-benar gila. Tenaganya cukup kuat juga. Masih saja menghitung. Sampai berdarah gigitannya. Aku harus suntik vaksin rabies. Bu, jangan berisik lagi. Ya, ibu tahu tidak, dengan berisik seperti ini, malu saya dibuatnya. Ah, mati. Mereka semua mati. Bu, ibu benar-benar ingin menyelamatkan saya. Bukan karena ibu tidak ingin saya sekolah. Ibu tahu sejak kecil keinginanmu adalah kuliah. Sekarang akhirnya mimpi itu terwujud. Bagaimana mungkin ibu menghalangimu? Bu, aku salah paham padamu. Aku salah, aku sangat salah. Bisakah kau memaafkanku?
Bu! Manran! Zhang Qiyu, kenapa kau ada di sini? Aku baru saja mendapat kabar kecelakaan kereta api. Manran, untung kau tidak mati. Kalau tidak, aku benar-benar akan menyesal seumur hidup. Ibu, beliaulah paman itu, yang telah membantu saya mengambil kembali ponselku dari tangan penjahat. Tidak menyangka beliau adalah temanmu. Terima kasih, Zhang Qiang. Sama-sama, aku juga baru tahu belakangan bahwa beliau adalah putrimu. Sekarang sudah tidak apa-apa, aku antar kamu pulang ya. Sialan, kamu wanita jalang. Kalau bukan karena kamu, adikku tidak mungkin meninggal. Ku bilang padamu, entah itu rumah atau uang, kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Ibu dan bibiku keterlaluan. Rumah ini jelas-jelas kau dapatkan dari hasil kerja kerasmu. Dengan hak apa mereka merebutnya? Kau tidak mampu melahirkan anak. Kau yang membunuh adikku. Bagaimana mungkin adikku meninggal muda seperti itu? Biar kau mati. Biar kau menyelamatkannya, Chen Dali. Dia bilang adikku meninggal karena terjatuh saat sedang bergulat. Ada apa urusannya denganku? Bukankah sebelumnya aku sudah sering menasehatinya? Setiap kali hanya memukulku habis-habisan. Kau juga tahu itu. Dia menyuruhku untuk tidak ikut campur. Katanya lelaki minum alkohol itu menunjukkan kejantanan. Sekarang sudah terjadi masalah. Semuanya dibebankan padaku. Apa yang kau katakan itu masuk akal? Ah, perempuan murahan. Anakmu memang baik. Adikku mulai minum alkohol sejak umur 17 tahun. Bagaimana bisa dia celaka di hari kau bersamanya? Kau memang lari dengan cepat. Kosnya dipenuhi dengan cucian ibuku dan aku. Bahkan uangnya pun dariku. Aku tanya uangnya di mana? Sialan, tidak ada satu sen pun. Benar kan, kau kaburkan semua uang adikku. Benar kan? Bicara kalau mau bicara. Kenapa kau memukul orang? Berhenti mengoceh. Uang selama ini semuanya kulakukan sendiri, susah payah mencuci piring demi piring di luar sana. Bahkan uang untuk membeli rumah ini pun kulakukan sendiri, susah payah kumpulkan. Kalian tahu berapa banyak uang yang Chen Dali hasilkan selama ini? Kalian masih mau mengambil separuh uangku. Sisa uangku masih harus untuk membantu membiayai rumah tangga. Mana masih ada uangku yang tersisa, aku tidak peduli uang ini dari siapa. Yang pasti, rumah ini adalah milik adikku. Baik sekali. Jenazah ayahku belum ditemukan. Kau bahkan sudah menemukan pria lain. Tidak menyangka, rupanya kau sedang melakukan hal besar ya. Kupikir kau sudah menemukan pria lain. Itu sebabnya kau menyingkirkanku. Kau mengoceh apa sih? Tidak pernah terjadi sama sekali. Tidak pernah terjadi. Biar kau lihat, aku baru saja bangun. Aku sudah lama curiga padamu. Benar saja, satu demi satu terungkap. Kau harus katakan padaku, siapa ayah dari anak ini? Tes DNA menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki hubungan darah denganmu. Kau harus memberi penjelasan padaku tentang ini. Hahaha. Aku kasihan sekali. Kau bahkan tidak meninggalkan keturunanmu sendiri. Diam-diam pergi begitu saja. Garis keturunan keluarga Chen kita ada di tanganmu, wanita. Dan kau, anak haram kecil ini, menumpang nama keluarga Chen kita dan hidup selama belasan tahun. Kau bintang sial besar ini. Siapa yang menyuruhmu, bintang sialan? Hari ini kau akan kubunuh. Aku sudah membunuhmu. Ah. Ah, ibu. Dali sudah mati. Saya tahu Anda merasa sedih. Sebaiknya Anda jangan terlalu marah. Sekarang kau hanya punya waktu 3 jam lagi sebelum mati. Kau sudah tua. Jadi jagalah kesehatanmu. Kau ini wanita yang tidak setia. Jangan berpura-pura di sini. Aku malah berharap ibuku mati. Kau dalam hati berharap seluruh keluargaku mati. Agar rumah adikku bisa kau kuasai sendiri. Ku bilang padamu, tidak mungkin, rumah adikku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Dan saat adikku menikah,
Keluargaku memberikan mas kawin kepada keluargamu, dan kau juga mengembalikannya semua kepadaku. Kau bahkan tidak meninggalkan keturunan dari adikku. Tidak tahu bagaimana membujuk pria itu untuk menikah denganmu. Sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri. Uang harus dikembalikan. Manran. Anakku sudah meninggal. Aku memang punya unek-unek padamu. Tapi kau juga tidak boleh seenaknya padaku. Bahkan kau bilang aku tidak akan hidup lebih dari 3 jam lagi. Kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Baru kemudian menyalahkan aku karena anakku meninggal. Yang kukatakan semuanya benar, Ibu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ibu pasti akan baik-baik saja. Tentu saja akan hidup panjang dan bahagia. Yang kukatakan semuanya benar, Bu. Jika Ibu terus seperti ini, terlalu emosional. 2 jam 40 menit lagi Ibu akan meninggal. Keluarga istriku sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Aku tidak punya uang sepeser pun. Mas kawin waktu itu diberikan oleh kalian. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak punya uang untuk membelinya untukmu. Kau masih tinggal di sini? Aku sudah sangat baik padamu. Menikah dan pindah ke keluargaku. Keluargaku selalu memprioritaskanmu. Aku lebih menyayangimu daripada anak perempuanku sendiri. Kalian berdua bertengkar sedikit itu hal biasa. Sekarang anakku mengantarku, aku sudah tua dan tak berdaya. Aku membuang barang-barang anakku dan kembali. Apakah aku salah? Sama sekali tidak mengingat kebaikan orang lain. Tidak heran di rumah ini hanya kamu yang tersisa. Tidak punya uang tidak apa-apa. Aku sudah lama mendengarnya. Beberapa tahun ini, kau sudah menabung puluhan ribu untuk biaya kuliah Chen Hui. Ya, dia juga bukan anak kita. Untuk apa membiayai kuliahnya? Lebih baik carikan dia pekerjaan sebagai sopir. Masih bisa dapat uang tambahan dari uang hantaran. Ditambah lagi uang yang sudah kau tabung untuk kuliahnya. Bukankah ini sudah cukup? Selama aku masih ada, siapapun tidak akan bisa menyentuh Hui Hui. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan dia mengalami hal yang sama sepertiku, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Ibu. Alasan aku menikah dengan keluarga Chen adalah karena Chen Dali menemukan bahwa aku sudah memiliki Hui Hui. Dia menggunakan itu untuk mengancamku agar menikah dengannya. Saat itu, nama baik wanita lebih penting daripada apapun. Setelah Hui Hui lahir, aku masih di halaman rumah, melihat orang-orang Dali minum-minum, berkelahi dan membuat keributan. Saat hari bersalju, akulah yang menggendongnya pulang dan membawanya kembali. Sebelum rumah di kampung halaman dirobohkan, seluruh pakaian keluargamu adalah cuciananku. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga kalian, sudah cukup pantas bagiku. Meskipun bukan jasa besar, tapi aku sudah bekerja keras. Sekarang Chen Dali sudah meninggal. Kalian masih mau menyelidiki, apakah kalian ingin mengambil keuntungan terakhir dari kami, ibu dan anakku? Masih adakah hati nurani kalian? Aku memang pantas mendapatkan ini. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan melakukan pekerjaan ini? Keluarga kalian mengeluarkan banyak uang untuk membeliku. Tidak mungkin membeli rumah hanya untuk pajangan. Perempuan mana yang tidak seperti ini? Bukankah laki-laki memang suka minum sedikit? Bukankah mereka memang suka menganggur? Tapi dibandingkan mereka yang memaksa istrinya mencari uang, dia jauh lebih baik, kan? Bersyukurlah, perempuan, di desa Manran ini. Kamulah yang pekerjaannya paling sedikit. Hanya kamu yang paling lelah. Saat itu aku langsung bilang ke Dali, harus benar-benar menghajarmu. Kau memang tidak punya hati nurani. Orang lain sudah cukup dimarahi. Suamiku itu manusia, bukan barang dagangan kalian. Karena melihat keluarganya tidak punya apa-apa, makanya ingin membuli dia. Sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Orang-orang yang bertindak semena-mena karena kekuasaan. Di sini, apa urusanmu ikut campur? Ini urusan keluarga kami. Kau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tidak takut akan balasannya, ayahku pasti dibunuh oleh kalian berdua. Ini belum selesai. Hubungi polisi sekarang juga dan laporkan aku. Cari keadilan untuk adikku. Ganti rugi uang adikku. Kembalikan semua uangnya padaku. Aku sudah tidak bisa berdebat dengan mereka lagi. Kita pergi saja. Aku tidak mau rumah ini. Oh, kau bilang tidak mau ya? Sudah tidak mau. Rumah ini sendiri bukan milikmu. Termasuk mas kawin yang dulu diberikan keluargamu. Kembalikan semua padaku. Kembalikan. Lepaskan. Karena kau bersedia mengembalikan rumah ini kepada keluarga Chen kami, maka kami tidak akan menuntut tanggung jawabmu lagi. Selama ini di rumah, kau sudah berusaha sebaik mungkin. Aku juga mengawasinya ketat. Tapi anakku sudah meninggal. Aku harus memikirkan masa depanku, bukan begitu? Aku harus memikirkan masa depanku, bukan, Bu?
Aku akan menasihatimu dua hal terakhir kali. Pertama, jauhi orang kecil yang menyuruhmu melakukan itu di sekitarmu. Kedua, kendalikan emosi ibu. Cari tempat aman untuk bersembunyi. Kalau tidak, 2,5 jam lagi, kau pasti akan mati. Kau perempuan kasar ini, hanya karena sebuah rumah, kau terus-menerus menggangguku. Kau tak perlu peduli. Segera keluar dari keluarga Chen. Jangan pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Chen lagi. Kita putus saja, bagus kan? Putus saja kita. Sialan. Sialan. Dia terus-menerus menolongku hanya karena rumah. Seandainya keluarganya tidak sendirian, aku pasti akan menyebarkan keburukannya ke seluruh dunia. Apa? Aku marah. Rumahnya sudah kita dapatkan. Tadi aku sudah memikirkan caranya. Cara apa? Mencaci dia tanpa rasa malu. Selingkuhannya itu masih punya rasa malu. Dia terlihat seperti orang terhormat. Sekilas terlihat seperti orang kaya. Bagaimana kalau kita memerasnya habis-habisan? Anggap saja itu sebagai uang pensiun yang diberikan oleh tuan tanah kepadamu. Kurasa lebih baik kita lupakan saja. Meskipun Manran berselingkuh memang salah, tapi selama ini dia sudah berbakti kepada keluarga kita. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Perkara Dali pasti ada hubungannya dengan dia. Tidak bisa begitu saja dibiarkan. Lalu menurutmu bagaimana? Dulu waktu Dali menikah dengannya, mas kawinnya cukup banyak. Selintas pandang saja sudah terlihat bahwa selingkuhan itu tertarik padanya. Kalau begitu, dia harus memberi kita uang kompensasi. Kompensasi untukku, apalagi sudah bertahun-tahun berlalu. Harganya juga harus kau kembalikan padaku. Sepanjang pagi ini aku sibuk mengurus masalah Dali. Aku bahkan belum makan. Ibu, ayo makan. Kalau Dali ada di sini, aku akan membawanya untuk menghormati ibu. Ini tidak boleh. Ah, tidak apa-apa, Bu. Dali itu anak ibu. Baik dia hidup atau mati. Dia harus menghormati ibu. Hahaha. Nenek. Apakah dia benar-benar akan meninggal? Bagaimana mungkin ibu berbohong tentang hal seperti ini? Rumahnya direbut. Kita akan tinggal di mana malam ini? Paman kita ini sekarang menjadi tunawisma. Bisa melepaskan diri dari keluarga Chen juga merupakan hal yang baik. Sayang sekali. Ibu tetap tidak percaya padaku. Lebih baik kalian berdua menginap di tempatku malam ini saja. Rumahku masih ada beberapa kamar kosong. Tidak masalah jika kalian berdua datang bersama. Bagaimana ini? Sungguh merepotkan. Ini merepotkan sekali. Tidak merepotkan? Anran menginap saja di tempatku. Sekalipun hanya untuk malam ini. Mari kita tangani dulu ini. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin ku konfirmasi denganmu. Maksudmu kau bisa lolos dari kereta itu karena kau bisa melihat hitungan mundur kematian orang yang sudah meninggal. Sangat tidak masuk akal, bukan? Aku lebih baik tidak memiliki kemampuan ini. Rasa tak berdaya ini, melihat namun tak bisa menyelamatkan, sungguh melelahkan. Memang sangat tidak masuk akal, tapi aku percaya padamu. Zhao Qiu, dermawan. Kau ceritakan padaku, siapa sebenarnya orang tua Hu Fei? Aku melihatnya. Dia juga bergolongan darah O. Kembali. Ya, aku tahu. Kau ini, perempuan murahan. Semua gara-gara kau, beri aku kabar. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sekarang ini, kalau saja bukan karena kau sedikit berani. Aku akan membuangmu. Aduh. Kau masuk kamar dan tidurlah. Kenapa kamu tidur di sini? Dia meninggal. Benar-benar meninggal. Lihatlah. Prediksiku terbukti lagi.
Hari itu aku sudah berjanji pada seseorang untuk menghadiri pesta. Mungkinkah terjadi sesuatu di perjalanan menuju pesta? Sangat mungkin. Jika hanya mengubah rencana perjalanan saja sudah bisa membalikkan takdir, maka membalikkan takdir itu menjadi terlalu mudah, bukan? Seharusnya ada banyak penyebab kematian saya. Tidak ada yang tahu apa penyebab sebenarnya kematian saya. Tentu saja, kita semua seharusnya menghindarinya, tapi aku tidak bisa hanya melihatmu menunggu kematian. Tenanglah, Manran. Aku tidak sedang menunggu kematian. Aku ingin menemukan penyebab kematianmu. Hanya dengan begitu, aku bisa benar-benar mengikutimu dari penyebab kematianmu. Manran, percayalah padaku, ya. Tinggal 34 jam lagi. Selama kita siap menghindari penyebab kematian pasti bisa membalikkan takdir. Zhang Qiyu, aku akan menemani kamu terus. Ada aku pasti tidak akan membiarkan kamu sampai mati. Moran, aku dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku akan menyeretmu? Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Dengarkan aku. Hanya aku di dunia ini yang bisa melihat hitung mundur kematian. Hitung mundur berhenti, angka mundur menghilang. Barulah takdir benar-benar bisa diubah. Meskipun aku tidak tahu apa penyebab kematianmu. Tapi aku bisa melihat apakah kamu berada dalam bahaya atau tidak. Lusa adalah pesta. Apakah semuanya sudah siap? Tentu saja, Zhang Qiyu berdiri di posisi ketua. Selama bertahun-tahun, sedikit pun masalah sepele dia tidak pernah bercerita. Sampai membuat kami kehilangan begitu banyak uang. Tapi anehnya perusahaannya justru yang paling banyak menghasilkan uang. Aku tidak percaya kalau di balik ini tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Pesta Lusa. Semua orang penting yang dia ajak. Kau tak bisa membayangkan berapa banyak musuh yang telah dikumpulkan Zhang Qiyu selama ini. Hahaha. Banyak orang membantu, pekerjaan cepat selesai. HMPH, bukan hanya itu. Aku juga akan mengubah pertemuan ini. Karena kalau begitu, tempat pertemuan Zhang Qiyu ini tidak bisa kita gunakan. Tanggal. Ganti. Maksudmu, menciptakan situasi berbahaya di mana Zhang Qiyu akan mati secara tidak sengaja di pesta 2 hari kemudian. Lalu kita beberkan semua yang selama ini kita lakukan diam-diam. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga kita cepat atau lambat harus mencari kambing hitam. Aku rasa dia sangat cocok. Zhang Qiyu, kau jangan salahkan aku. Memutus mata pencaharian orang, sama seperti membunuh orang. Kali ini memang pantas. Penyebab kematian Wang Fang sudah kami selidiki dengan jelas. Kematiannya disebabkan oleh minuman keras palsu dan tekanan darah tinggi yang menyebabkan pendarahan otak. Kematian mendadak itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengenai kutukan yang disebutkan oleh pelapor, kami tidak dapat menggunakan hal itu sebagai dasar. Tuan, penyelidikan telah selesai. Selesai. Bagaimanapun juga, kami pernah menjadi menantu dan ibu mertua. Sekarang dia sudah meninggal. Ini cukup menyedihkan. Ada apa? Mengapa kau menatapku seperti itu, keluarga Zhang? Kau. Aku. Bagaimana aku? Kau punya penghitung waktu mundur di kepalamu. Apa yang kau katakan itu benar? Berapa banyak waktu yang tersisa untukku? 3.414 jam. Jadi, setelah 34 jam lagi, hidupmu. Aku seumur hidupku belum pernah melakukan hal yang menyakiti hati orang lain. Yang paling aku sesali adalah saat itu aku terpaksa berpisah denganmu untuk memulai karir. Bahkan setelah itu aku masih sering berbuat baik. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku tidak mengerti. Mengapa bisa seperti ini? Tidak apa-apa. Ada aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku mampu menyelamatkan Hui Hui. Pasti juga mampu menyelamatkanmu. Ah, pikirkanlah. Setelah 34 jam lagi, apa yang akan kau lakukan? Kita tinggal menghindar saja. Yang akan kulakukan saat itu adalah... Tuan Zhang, akhir-akhir ini, aku menemukan ponsel baru.
Aku berencana untuk memberitahu kalian semua saat pesta minggu depan. Kau harus datang ya. Acara komersial apa? Karena kau harus mengatakannya minggu depan. Eits. Jangan terburu-buru. Minggu depan? Minggu depan. Kau hanya tahu. Baiklah. Minggu depan aku pasti akan datang. Usiaku sudah tua, memakai baju ini sepertinya tidak cocok. Aku akan menggantinya. Ya ampun. Kurasa. Baju ini sangat cocok untukmu. Oh, benar. Ini wasiat yang kutulis. Selain harta yang dibagi untuk orang tuaku, sisanya kutinggalkan untukmu dan Hui Hui. Hui Hui adalah anak perempuanku. Selama ini aku tidak menemani, dia tumbuh dewasa. Aku sangat menyesal, nanti jika aku mengalami kecelakaan. Dengan harta ini, kamu dan dia akan bisa hidup lebih baik sedikit. Zhang Qiu, aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu mati. Selama bertahun-tahun, aku merangkap jabatan sebagai ketua kamar dagang, telah menyinggung banyak orang. Jika keadaannya benar-benar tidak beres hari ini, kau harus meninggalkan aku dan pergi. Semuanya belum ditentukan. Jangan bicara yang membuatku putus asa. Suamiku, berapa banyak waktu yang tersisa untukku sekarang? Masih ada 1 jam 15 menit. Akhirnya tiba saatnya untuk menghadapi ketakutan ini. Sejak aku tahu ada hitungan mundur di kepalaku. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Sekarang waktunya hampir tiba. Aku malah merasa lega. Kita pasti bisa memenangkannya. Keluarga kecil kita baru saja berkumpul kembali. Kau tidak boleh mati begitu saja. Lihat saja, Huageku ini sangat marah. Warna mukanya semakin baik. Benar juga ya. Tuan Zhang, Tuan Zhang. Tuan Zhang, Anda sudah datang. Beliau ini adalah kakak ipar. Oh, sudah lama ingin bertemu. Sudah lama ingin bertemu. Kan sudah kukatakan, bagaimana mungkin Tuan Zhang tidak memiliki pendamping yang baik? Ternyata menyimpan wanita cantik di tempat tersembunyi ya. Tuan Wang, sebelumnya bukankah kau bilang akan memberiku informasi rahasia bisnis? Informasi apa sebenarnya itu? Sekarang bisa diceritakan, Tuan Zhang, kau terlalu terburu-buru. Pertunjukan yang bagus, belum dimulai. Benar, karena belum dimulai. Maka Zhang tidak akan menontonnya. Hei, Tuan Zhang, tunggu sebentar. Bagus sekali, pertunjukannya akan dimulai. Silakan, silakan, Tuan Zhang. Saksikanlah dengan baik. Berikutnya adalah acara terbaik dalam pesta kita kali ini. Sulap orang hidup, hahaha. Baik. Hahaha. Hahaha. Wang Kai, apa maksudmu ini? Kau berpura-pura apa? Selama bertahun-tahun, kau merasa dirimu begitu tinggi. Kau telah merampas kekayaan berapa banyak orang. Sekarang setiap orang di antara kita ingin kau mati mengenaskan. Ini karena kau telah kehilangan banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Tanpa dirimu, kita semua berhasil. Apakah kesempatan menghasilkan uang hanyalah untuk menciptakan susu formula bermasalah bagi bayi, membuat pembalut wanita yang tidak memenuhi syarat? Omong kosong. Melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Menghabiskan uang yang tidak pantas didapatkan. Ku bilang padamu, selama aku masih di sini membakar gedung, gedung ini akan tetap ada selama 1 hari. Kalian tidak diizinkan memproduksi sesuatu yang membahayakan. Hahaha. Kau sedang menggurui kami tentang moral. Moral itu berguna untuk apa? Bisakah itu digunakan sebagai uang? Dengan moral, apakah seseorang bisa makan kenyang seumur hidup? Ku beritahu kau, hal terpenting adalah uang. Adalah uang. Kau mengerti atau tidak? Melawan moral dan hati nurani. Kalian beberapa orang ini, benar-benar bisa tidur nyenyak. Hahaha. Meskipun aku memiliki banyak uang, selama itu harta yang tidak halal. Betapapun kalian senang saat ini, suatu saat nanti pasti akan membayar harga dan menerima balasan yang setimpal. Hahaha.
Harganya. Dia bilang harganya, balasannya. Kosakata yang sangat niceya. Saya sudah berbisnis selama 20 tahun lebih. Saya tidak pernah mempertimbangkannya. Bukankah saya sekarang juga hidup dengan baik-baik saja? Sejujurnya saya katakan padamu, hal-hal yang kau larang aku lakukan. Aku akhirnya melakukan semuanya. Bagaimana caranya? Ayo, kau datang. Kau akan sial, membuatku mati di sini. Tidak ada, kubilang kalian. Sekarang perutku penuh dengan keadilan dan moralitas. Semua itu omong kosong. Manusia berbuat, Tuhan yang melihat. Ada dewa yang mengawasi kita. Kalian melakukan ini melanggar hukum. Lalu bagaimana? Bukankah aku sudah sering melakukan hal yang tidak bermoral? Aku juga tidak terima dengan semua ini. Kalau begitu, biar Tuhan yang menghukumku sekarang. Silakan. Ahaha. Hahaha, Tuan. Ada apa? Perempuan si Alan. Terus tertawa, aku akan memasukkan besi panas ini ke dalam mulutmu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup, dan tidak bisa mati. Balas dendam kalian akhirnya tiba. Kalian hanya punya waktu 10 menit untuk hidup. Aku menyarankan kalian dalam 10 menit ini berlutut di tanah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mungkin nyawa kalian masih bisa diselamatkan. Hei wanita jalang, apa kau tidak punya cara lain? Hanya bisa mengutukku. Sayang sekali diriku ini. Sangat keras. Tadi kau bilang 10 menit, kan? Sekarang juga aku mulai hitung mundur. Kurasa 10 menit lagi. Kau yang mati duluan atau aku yang mati duluan, sialan. Kandang ini beraliran listrik. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku menginginkan nyawa kalian berdua. Ini yang kususun khusus untuk kalian. Terbuat dari baja pilihan. Arus listriknya 220 volt. Hanya dengan menyentuh saja, tidak sampai 10 detik, kamu akan tersengat listrik hingga mati. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi pada akhirnya, aku tetap menyusahkanmu. Aku seumur hidupku memang berdosa padamu, tapi jika bisa menyeret semua orang jahat ini mati bersama, aku rasa kematian ini pun akan berharga. Balasannya adalah kebaikan mendapat kebaikan, kejahatan mendapat kejahatan. Waktunya belum tiba. Menurutku ya. Jika masih belum bisa menyelesaikannya, sebanyak apapun target latihan menembak tidak akan selesai target manusia hidup ini. Bayangkan saja, mendengar jeritan Presiden Feng Wanggroup. Membayangkannya saja sudah terasa menegangkan. Hahaha, seru. Tetap saja, kau yang sebagai ibu lebih pandai bermain. Tadi aku masih berpikir, jika kita beberapa orang bersama-sama menembaknya, apakah mereka berdua akan menjadi hanya tubuh daging yang hidup? Coba saja, kau akan tahu. Coba, hahaha. Hahaha. Mengran. Chang Sheng. Aku sudah bilang. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Mengran, kenapa kau begitu bodoh? Lupa apoteknya. Ini bagaimana cara bermainnya? Sama sekali tidak menarik. Harus kuakui, nyawa Zhang cukup besar. Benda setinggi itu. Aku ingat cara bermain yang lebih menarik, loh. Haha, baiklah. Tetap saja kau punya cara. Aduh, hancur. Hahaha. Hancurkan dengan sekuat tenaga untukku. Aku hancurkan. Ini bagus, ini memuaskan. Hantam saja, pukul sekuat tenaga. Hahaha. Benar-benar tahan juga. Kita lihat sampai kapan kau tahan. Hahaha. Aku akan mengantarmu ke alam baka. Aku akan mengantarmu ke alam baka. Cepat lari. Airnya kesetrum. Cepat. Salah, aku sekarang ini memang sudah sial. Lepaskan Dinker. Menjauhlah dariku. Kalau jatuh, semua orang tidak akan selamat. Sialan, aku tidak mau mati kesetrum. Brengsek kau, lepaskan.
Semua tidak boleh bergerak. Petugas penegak hukum melapor. Mati. Semua mati. 100 mayat disembunyikan. Baru-baru ini, kerusuhan mengerikan terjadi di sebuah tempat perjamuan di pinggiran barat. Puluhan orang tewas. Pihak berwenang sudah turun tangan. Suamiku, kita baru saja bertemu kembali. Tapi apa yang sebenarnya telah kita perbuat? Apakah kita benar-benar harus menghadapi perpisahan hidup dan mati? Bagaimana keadaan dokternya? Tenanglah, pasien dibawa tepat waktu, dan sudah terbebas dari bahaya kematian. Dia dipindahkan ke ruang perawatan umum. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Seharusnya dia tetap di rumah sakit beberapa hari lagi. Dia bersikeras untuk pulang hari ini. Luka saya tidak apa-apa. Apalagi, rumah sakit mana yang lebih baik daripada rumah sendiri? Benar juga, lagi pula di rumah kan, ada dokter pribadi. Pulang saja kalau begitu. Ibu, ini terlalu menegangkan. Lain kali kau jangan seperti ini lagi. Baik. Ibu tenang saja. Tidak akan terjadi lagi. Cepatlah berkemas. Besok lusa kita akan pergi ke Haicheng. Ingat ya, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Baik. Kau begitu tulus. Kepalaku juga ada batu bergetar. Apa katamu? Kau tidak menipuku, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa lama lagi waktu yang kita punya? 43 jam. Enran, kau akan baik-baik saja. Saat itu kau bahkan bisa menyelamatkan aku. Kau pasti juga bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Alasan aku pulang dari rumah sakit adalah agar aku bisa bicara baik-baik denganmu dan Hui Hui. Meskipun kalian belum saling mengakui sebagai ayah dan anak, tapi kau sudah tahu bahwa Hui Hui adalah milikmu. Aku seumur hidupku tidak punya penyesalan apapun. Jika besok aku benar-benar mengalami kecelakaan, kau janji padaku. Pastikan kau merawat Hui Hui dengan baik untukku, Manran. Jika kau baik-baik saja, aku juga akan menjalankan tanggung jawabku sebagai ayah. Selama ini, aku terlalu banyak berutang pada ibu dan anakmu. Ada satu tempat yang hanya aku ketahui. Tempat itu benar-benar aman. Kita bisa pergi ke sana. Sampai waktu yang kau miliki habis. Tuan, tempat itu adalah villa yang kubangun di gunung. Keamanannya terjamin. Oh, mari kita pergi besok saja. Malam ini aku ingin bersama Hui Hui sedikit lebih lama. Besok, saat waktunya sudah hampir tiba. Kita pergi saja. Tidak mengajak Hui Hui. Tidak. Aku takut jika nanti benar-benar ada bahaya. Aku tidak ingin menyeretnya. Hui Hui. Ibu dan aku akan keluar sebentar untuk mengurus sesuatu. Mungkin akan pulang agak malam. Kamu di rumah saja ya, baik-baik. Bu. Sejak melahirkan aku, seumur hidup ibu hampir selalu mengurusku. Kalau ada pilihan, hiduplah juga untuk dirimu sendiri. Jika sudah dewasa dan tahu bagaimana menyayangi ibu. Tuan Zigui. Sudah tidak pagi lagi, kita harus berangkat. Ayo pergi. Ayo pergi.
Halo, Bu, Zhang Qiu, kau belum pergi ke Haicheng kan? Ada apa, Bu? Zhang Qiu, kalau kamu ada waktu, pulanglah sebentar. Keponakanmu gagal ujian masuk perguruan tinggi. Pulanglah, hibur dia. Dan, selama ini, aku tahu kamu selalu memendam sesuatu. Hai. Iya, Bu, aku akan kembali. Xiao Wang, parkir di pinggir jalan. Ada apa? Ada masalah di rumah? Lebih baik sekarang daripada menunda-nunda. Bagaimana kalau hari ini saja? Maukah kau pulang bersamaku? Tapi sekarang kau. Kejadian tahun itu, aku yang salah padamu. Jika aku benar-benar mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, maka hal ini pun kulakukan karena aku ingin melakukannya untukmu. Anggap saja kau mengabulkan satu permintaanku. Jangan bicara seperti itu. Selama ini kau selalu sendiri juga karena aku. Jika itu bisa membuatmu dan keluargamu lebih tenang, aku akan senang. Kau harus setuju denganku. Baiklah. Astaga. Manran, kau sudah datang. Ada apa ini? Ibu, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku dan Manran sudah berbaikan. Cepat masuk, hei. Manran, melihatmu membuat Bibi sangat gembira. Semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Selama bertahun-tahun, Zhang Qiu tidak pernah melupakanmu. Sebagai ibunya, aku melihat dan merasakan semuanya. Bukannya aku tidak pernah menyimpan rasa kecewa padamu, tapi kejadian waktu itu, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Untungnya, kalian akhirnya berdamai setelah sekian lama. Beban berat di hati Zhang Qiu akhirnya terangkat. Melihatnya, aku pun merasa senang. Ibu, biarkanlah masa lalu berlalu, jangan diungkit lagi. Sekarang, yang terpenting kalian bahagia, lebih penting dari apapun. Saya sudah hidup selama ini. Masih ada apa yang perlu saya risaukan? Hanya saja ayah Zhang Qiu sakit beberapa tahun lalu. Dan ia kehilangan adik laki-laki dan adik perempuannya. Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan lagi. Hanya tersisa Zhang Qiao, seorang anak. Sekecil itu sudah yatim piatu, kasihan sekali. Menran hari ini kau bisa mengunjungi Zhang Qiu di rumah. Penyesalanku selama ini akhirnya bisa terlepaskan. Untuk kedepannya kalian berdua harus baik-baik saja. Ibu. Tenang saja, aku akan melakukannya. Jangan sebut-sebut lagi kejadian masa lalu. Aku melihat kalian berdua menangis. Aku tidak tahan melihat seperti ini. Aku akan pergi melihat keadaan Kiao Kiao dulu. Pergi bersama. Xiao Zhao. Kakak tingkat. Kakak tingkatmu dipanggil pamanmu. Ada apa? Tidur. Tidur. Paman. Ya. Kau datang sejak kapan? Ya, aku baru sampai. Lihatlah. Hei. Sejak adikmu dan iparmu pergi, Kiao Kiao menjadi seperti ini. Kau anak yang malang. Bu, jangan seperti itu. Suasana hatinya akan semakin buruk. Kita keluar saja dulu. Jangan ganggu Kiu-Kiu sendiri. Suamiku. Apakah kau melihat lagi? Ibu.
Biarkan Kiao Kiao tinggal di tempatku beberapa hari. Aku dan Manran juga bisa menghiburnya. Begini juga bagus. Kiao Kiao, bereskan barang-barangmu. Kita akan tinggal di rumah paman beberapa hari, boleh ya? Sekarang sudah terlambat untuk pergi ke markas rahasia. Menran, kau juga dalam bahaya sekarang. Hotel ini adalah milik perusahaan saya, sangat aman. Baik. Kiao Kiao, kamu pasti lelah ya? Makan buah sedikit dulu, ya. Kiao Kiao. Kenapa kamu menggambar penuh warna merah di kertas? Apakah kamu suka warna merah? Ahahaha. Papa Mama. Kenapa Kiao Kiao menggambar penuh warna merah di kertas? Apakah kau suka warna merah? Berikan padaku, aku tidak suka warna merah, aku benci warna merah, aku benci warna merah, aku tidak mau warna merah. Jojo Jojo Jojo, ada apa denganmu? Pergi. Maya. Maya, apa kau tidak apa-apa? Zhang, kau melakukan apa? Aku tidak bisa hidup lagi. Aku sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Biarkan aku mati saja. Jojo Jojo Jojo. Kau tidak boleh mati. Hanya jika kau hidup, kau bisa membuktikan bahwa orang tuamu pernah saling mencintai. Bagaimana kau bisa tega seperti ini kepada arwah mereka? Cepatlah mati. Kau harus tetap hidup, baik kan? Jangan tidak berbakti, kau masih muda. Jalan hidupmu masih panjang. Jika orang tuamu masih hidup, pasti mereka ingin melihatmu sehat dan kuat, tumbuh dengan bahagia. Kau harus hidup untuk mereka. Kiao Kiao, dengarkan bibi ini. Asalkan kau hidup, pasti kau akan menemukan arti hidup. Aku juga punya seorang putri. Jika suatu hari nanti aku mengalami kecelakaan, hal terakhir yang ingin kulihat adalah dia menjadi seperti ini. Aku harap dia bisa segera pulih dari rasa sakitnya dan hidup dengan baik. Dengan begitu aku bisa tenang. Jadi, pasti orang tua kamu juga berpikir seperti itu. Kau jangan sampai mengecewakan mereka. Ah. Ah. Kiao Kiao. Janji pada bibi. Hiduplah dengan baik untuk papa dan mamamu. Baik, bibi juga akan menjaga kamu sampai dewasa untuk papa dan mamamu. Jalani hidup yang bahagia. Dan juga untuk nenekmu, hiduplah dengan baik, ya. Kiao Kiao. Selama masih hidup, tidak ada rintangan hidup yang tak bisa diatasi. Ah. Waktu mundur telah padam. Telah hilang. Kakak King. Kiu Kiu, kau memang orang yang berbakat. Orang tuamu, nenekmu, bibimu, dan pamanmu. Kau masih memanggil, salah. Salahnya di mana? Di mana yang salah? Dia bukan bibi biasa. Dia adalah bibi dari ayahku. Aduh. Anak ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Paman dan bibi. Terima kasih atas nasihat kalian. Tapi sejak hari itu, aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan aku juga tidak bisa melupakan perasaanku di hari itu. Aku memaksa diriku untuk tidak memikirkan itu semua, tapi aku sama sekali tidak bisa. Maaf, aku bukan lelaki yang pantas.
Hidup terlalu menyakitkan bagiku. Aku ingin mengakhiri semuanya. Benar. Terima kasih. Papa, Mama, aku datang. Bola, 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 bola. Maafkan aku, Zhang Qiu. Aku masih belum bisa menyelamatkannya. Manran. Kiao Kiao mengalami guncangan psikologis yang berat. Ini bukan salahmu. Pergilah lihat. Jangan menangis lagi. Keluarga mereka berkumpul kembali. Tidak ada yang perlu ditangisi. Sebenarnya aku sudah lama menyadarinya. Adikku, jangan sampai terjadi sesuatu. Jika kau kenapa-kenapa, bagaimana aku harus berbuat? Aku akan berusaha untuk tetap hidup. Kau sudah berjanji padaku. Jangan sampai kau mengingkari janjimu. Kakak ipar. Ada apa, Kak? Kakak ipar, ada apa, Kak? Hahaha, kau. Di mana kau berada, Yemanran? Aku sudah susah payah mencarimu. Ternyata kau menikmati hidup enak di tempat seperti ini. Tidak heran kau menolak rumah itu. Hui Hui, apa yang sudah kau lakukan pada Hui Hui? Sabarlah. Itu hanya anak anjing kampung saja. Tenang saja, dia baik-baik saja. Tapi Ye Mengran. Kau telah membunuh ibuku. Bukannya aku tidak seharusnya mengambil sesuatu darimu. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama sepertiku. Ibumu berkelahi dengan siapa? Kematianmu ada hubungannya apa denganku? Sepanjang hidupku, hal terburuk yang pernah kulakukan adalah terlibat dengan kalian. Ini sudah panik ya? Kau panik kenapa sih? Ternyata anak haram itu cukup penting di hatimu. Tapi pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Zhang Qiang, kita harus pulang. Pulang? Tidak bisa. Keluarga Chen punya riwayat penyakit jiwa. Kondisi mental keluarga Chen juga tidak baik. Aku selalu mengatakannya padanya. Meskipun aku masih hidup. Tapi tanpa Hui Hui. Untuk apa lagi aku hidup? Cepat, jangan sampai terjadi sesuatu pada anak Manran. Baiklah. Pergi. Halo, apakah ini kantor polisi? Saya ingin melapor. Hahaha. Siapa yang mau merebut sertifikatnya? Siapa ya? Hui Hui, ini aku. Bibi, kenapa kamu datang? Hui Hui. Nenekmu akan dimakamkan dalam 2 hari lagi. Kau sebagai cucu perempuannya satu-satunya. Aku mendatangimu untuk memberikan hadiah padanya. Haha. Aku tahu pria idolamu tidak baik padamu. Tapi keluarga kita tidak memiliki penerus. Ini tidak baik. Orang ini senang itu yang terpenting. Anggap saja kau berbuat baik, ya, menjadi pejabat, ini benar-benar tidak ada cara lain. Maka dari itu aku datang kepadamu. Hahaha. Hei, bukalah pintunya dulu. Aku akan ceritakan semuanya nanti di dalam. Ahahaha, hahaha. Tidak, ada urusan, jadi keluar. Kalau begitu, membiarkanmu di sini juga tidak ada gunanya.
Benar-benar, anak naga jadi naga, anak Phoenix jadi Phoenix, karena terlahir. Benar-benar sama bodohnya dengan dia. Bagus, tapi tetap saja kembali. Hahaha. Salahmu apa? Jangan seperti itu pada putriku. Cepat, Yang Mulia. Kalau ada masalah, serang aku saja. Jangan ganggu putriku, ganti pedang, lepaskan dia. Aku akan merangkak seperti anjing untuk sampai padamu. Berapapun uang yang kau minta, akan kuberikan padamu. Jangan sakiti Manran dan Hui Hui. Kau menyimpan seekor anjingku di hatimu. Diam. Hahaha. Apakah ada orang yang melihatmu diperlakukan seperti ini? Hatiku tak henti-hentinya merasa senang. Tentu saja aku tahu bahwa kau dulu dipaksa kakakku untuk menikah dan masuk ke tempat itu. Tapi aku tetap membiarkanmu masuk. Karena, selain kamu tidak ada yang mau menikah dengan kakakku. Hahaha, sial bagi kamu karena tertangkap basah. Jadilah kamu memiliki harga diri. Apalagi kamu. Kalau tidak, selama bertahun-tahun yang menderita adalah aku. Aku juga tahu. Keluarga Chen kami memang seperti vampir pengisap darah. Semua orang di keluarga Chen adalah lintah dan vampir. Lalu bagaimana? Berlututlah di hadapanku. Mulai sekarang, tampar dia. Aku tidak bilang kita tidak boleh berhenti. Jangan. Mengapa kau harus menyiksa orang seperti ini? Tidak peduli. Apa yang kukatakan adalah yang berlaku. Jangan. Jangan sakiti aku. Apapun yang kau katakan akan kulakukan. Haha. Hahaha. Aku akan menyembelih semuanya. Hui hui. Jangan bersembunyi. Ini aku lagi. Ini aku lagi. Ibuku lagi-lagi menderita karena kau membuliku. Lalu bagaimana kalau aku melahirkanmu? Hahaha. Aduh aduh. Kau tidak boleh membuli ibuku. Aduh. Itu anak jalan kecil itu. Aku akan membunuhmu. Jangan. Aduh. Kau tidak apa-apa. Eh, jangan tangkap aku. Aku orang baik. Siapa yang kau tangkap? Dia orang jahat. Jangan tangkap aku. Aku orang baik. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Baik, sebenarnya. Tidak ada lagi. Benar. Ran-ran. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Papa dan Mama, semua salahku karena terlalu mudah percaya pada orang lain. Tidak apa-apa. Sekarang kita semua baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ah, bagaimana kau tahu? Kami mendengar semua yang kalian katakan kemarin. Ah, dokter, bisakah Anda lebih lembut sedikit? Ah, sangat beracun. Sakit, tidak sakit. Seorang pria sejati tidak akan mundur karena luka ringan. Baiklah. Terima kasih, dokter. Nanti aku akan membawamu menemui nenek. Setelah kau bertemu dengannya, kau harus menghiburnya dengan baik.
Tidak menyangka dalam hidupku aku bisa memiliki seorang cucu perempuan. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul kembali. Kita tidak akan berpisah lagi mulai sekarang.